Bob Sadino lahir di Lampung 9 Maret 1933. Akrab dipanggil dengan sebutan Om Bob. Ia adalah pemilik dari jaringan usaha Kemfood dan Kemcheat. Dalam banyak kesempatan ia sering terlihat menggunakan kemeja lengan pendek dan celana pendek yang menjadi ciri khasnya. Sepeninggal orang tuanya, dia menetap di Belanda kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta Lillet, di kota Amsterdam dan juga di Hamburg, Jerman. Ketika tinggal di Belanda itu, Bob bertemu dengan pasangan hidupnya, Sulami Sujud. 1967, Bob dan keluarga kembali ke Indonesia. Ia membawa serta 2 Mercedes miliknya, buatan tahun 1960-an. Salah satunya ia jual untuk membeli sebidang tanah di Kemang, Jakarta Selatan. Sementara yang lain tetap ia simpan. Setelah beberapa lama tinggal hidup di Indonesia, Bob memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya karena ia memiliki tekad untuk bekerja secara mandiri. Pekerjaan pertama yang dilakoninya setelah keluar dari perusahaan adalah menyewakan mobil Mercedes yang ia miliki. Namun sayang, suatu ketika ia mendapatkan kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya rusak parah. Karena tidak memiliki uang untuk memperbaikinya, Bob beralih pekerjaan menjadi tukang batu. Gajinya ketika itu hanya Rp100. Ia pun sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialaminya. Suatu hari, temannya menyarankan Bob memelihara ayam untuk melawan depresi yang dialaminya. Bob tertarik. Ketika beternak ayam itulah muncul inspirasi berwirausaha. Sebagai peternak ayam, Bob dan istrinya setiap hari menjual beberapa kilogram telur. Dalam tempo 1,5 tahun, ia memiliki banyak langganan, terutama orang asing, karena mereka fasih berbahasa Inggris. Bob dan istrinya tinggal di kawasan Kemang, Jakarta, di mana terdapat banyak menetap orang asing di wilayah itu. Perubahan drastis pun terjadi pada diri Bob, dari pribadi feodal menjadi pelayan. Akhirnya Bob menjadi pemilik tunggal pasar swalayan Kemcheat. Ia tetap saja tampil sederhana dengan kemeja lengan pendek dan celana pendek. Bisnis pasar swalayan Bob berkembang pesat, merambah ke agribisnis, khususnya hortikultura, mengelola kebun-kebun sayur mayur untuk konsumsi orang asing di Indonesia. Bob percaya bahwa setiap langkah sukses selalu diawali kegagalan demi kegagalan. Perjalanan wirausaha tidak semulus yang dikira. Baginya uang bukan yang nomor satu, yang penting kemauan, komitmen, berani mencari dan menangkap peluang. Keberhasilan Bob tidak lepas dari ketidaktahuannya, sehingga ia langsung terjun ke lapangan. Setelah jatuh bangun, Bob terampil dan menguasai bidangnya. Proses keberhasilan Bob Sadino berbeda dengan kelaziman. Mestinya dimulai dari ilmu, kemudian praktik, lalu menjadi terampil dan profesional. Menurut Bob, banyak orang yang memulai dari ilmu, berpikir, dan bertindak serba canggih, arogan, karena merasa memiliki ilmu yang melebihi orang lain. Kabar duka menyelimuti dunia wirausaha Indonesia. Setelah sempat dirawat selama 2 bulan, pengusaha nyentrik Bob Sadino akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta, Senin 19 Januari 2015, setelah berjuang dengan penyakit infeksi saluran pernafasan. Penyakitnya juga terkait dengan usianya yang sudah lanjut, serta kondisi yang makin menurun setelah istrinya meninggal dunia pada Juli 2014 lalu. Selamat jalan Om Bob. Semoga mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Segera aktifkan aplikasi Play Store di gadget Anda. Malang Times, media online mainstream pertama di Malang Raya.